Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jir Kurniawan dengan NPM 418222101 dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Nah, di sini saya akan membahas sebuah materi dengan materi pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru dalam pengadaan konstruksi. Nah, pendahuluan. Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam sektor konstruksi, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah mempengaruhi beberapa aspek dalam proyek konstruksi seperti perizinan, standar teknis, standar pembiayaan, hingga penguasaan proyek. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan proyek-proyek konstruksi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan konstruksi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan kerja yang berlaku. Materi ini akan membahas beberapa regulasi terbaru yang berpengaruh besar dalam proses pengadaan konstruksi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2002. Nah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang dimana peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mempermudah mekanisme tender proyek konstruksi serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Nah, perubahan signifikan dalam regulasi ini adalah adanya kemudahan bagi usaha kecil dan koperasi untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah, dengan memberikan akses yang lebih luas dalam proyek konstruksi. Pemerintah juga mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk tenaga kerja lokal sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian nasional. Dalam regulasi ini juga diperkenalkan sistem pengadaan berbasis elektronik e-procurement yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dan mempercepat proses administrasi dalam tender proyek konstruksi. Nah, yang kedua ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang dimana isinya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan investasi termasuk dalam sektor konstruksi. Sebelumnya, proses perizinan untuk proyek konstruksi seringkali dianggap lambat dan berbelit-belit sehingga menghambat pertumbuhan industri konstruksi. Regulasi ini memungkinkan perizinan usaha konstruksi dilakukan secara sistem berbasis elektronik atau OSS, Online Single Submission, yang mempercepat proses penerbitan izin. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong penyederhanaan regulasi dalam sistem ketenagakerjaan sehingga mempermudah perekrutan tenaga kerja di sektor konstruksi. Nah, dampak dari regulasi ini adalah meningkatkan daya saing industri konstruksi nasional secara percepat pembangunan infrastruktur baik proyek pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang standar keselamatan konstruksi dan sertifikasi bagi pelaku usaha di sektor konstruksi. Regulasi ini mewajibkan setiap badan usaha jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat standar jasa konstruksi sebagai bentuk legalitas dan kompetensi dalam pelaksanaan proyek. Standar keselamatan dalam proyek konstruksi semakin diperketat untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan memastikan kelayakan teknis proyek yang dikerjakan. Pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan ini dilakukan secara ketat oleh Kementerian PUPR dan instansi terkait. Setiap proyek yang tidak memenuhi standar keselamatan bisa dikenakan sanksi administratif hingga penghentian proyek oleh pemerintah. Standar keselamatan konstruksi
Ini membahas tentang keselamatan kerja dalam proyek konstruksi menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat. Beberapa standar keselamatan yang diwajibkan dalam regulasi ini mencakup APD atau alat pelindung diri bagi seluruh pekerjaan di lokasi proyek, pelatihan keselamatan kerja bagi pekerja dan manajer proyek, penerapan sistem manajer keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 dalam proyek konstruksi, pengawasan berkala terhadap alat berat dan material konstruksi yang digunakan, evaluasi resiko sebelum dan selama proyek berlangsung. Dengan penerapan standar keselamatan yang ketat, diharapkan angka kecelakaan kerja dalam sektor konstruksi dapat diminimalisir. Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP, yang dimana Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan badan yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengaturan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Peran utama LKPP dalam pengadaan konstruksi meliputi menyusun dan mengembangkan kebijakan serta regulasi pengadaan yang efisien dan transparan, menyediakan pedoman bagi penyedia jasa konstruksi untuk mengikuti prosedur pengadaan yang sesuai dengan aturan, mengembangkan sistem procurement untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan proyek konstruksi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Dengan adanya peran LKPP semakin diperkuat, diharapkan proses pengadaan konstruksi dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, dampak kebijakan terhadap pelaku industri, yakni di mana setiap regulasi yang diterapkan pemerintah memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku industri konstruksi, baik kontraktor, konsultan, maupun pekerja lapangan. Beberapa dampak regulasi terbaru terhadap industri konstruksi yang dimana kontraktor dan konsultan harus memahami serta menyesuaikan dengan regulasi baru agar tidak terkena sanksi hukum. Setiap perusahaan jasa konstruksi diwajibkan memiliki sertifikat dan izin usaha yang sesuai dengan standar nasional. Dengan adanya sistem pengadaan berbasis digital, transparansi dalam tender proyek meningkatkan dan mengurangi potensi praktik korupsi. Tenaga kerja harus memiliki kompetensi dan sertifikasi keselamatan untuk bekerja di proyek-proyek konstruksi berskala besar. Nah, tantangan dan peluang, yang dimana tantangannya ada adaptasi terhadap regulasi baru yang lebih kompleks dan ketat, pemudahan standar keselamatan kerja yang semakin tinggi, peningkatan biaya operasional akibat pemenuhan standar yang lebih tinggi. Nah, di sini peluangnya adalah efisiensi dalam proses pengadaan dengan sistem digital yang lebih transparan, peningkatan kualitas dan keselamatan proyek dengan adanya standar baru, dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang lebih mendukung investasi di sektor konstruksi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah regulasi terbaru bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keselamatan dalam sektor konstruksi. Setiap pelaku industri wajib menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada agar dapat bersaing di industri ini. Standar keselamatan yang lebih ketat menjadi faktor utama untuk menjaga kelangsungan proyek dan kesejahteraan tenaga kerja. Yang terakhir, dengan memahami regulasi ini, kontraktor dan konsultan dapat memastikan proyek berjalan dengan lancar dan bebas dari permasalahan hukum. Sekian dari materi ini, saya Jari Kurniawan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.